Ya, selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada kesempatan hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami boleh belajar bersama-sama pelajaran agama. Tuhan kiranya boleh pimpin dan sertai kami dalam sepanjang pembelajaran kami ke depan, dan biarlah kiranya kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan pelajaran kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar, kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang dosa. Ya, tapi hari ini kita bukan hanya sekedar akan membahas tentang dosa saja, tetapi kita juga akan membahas tentang janji penebusan dari Tuhan. Tapi sebelum itu, Bapak akan mereview dulu pertanyaan yang sudah kalian jawab pada minggu lalu, baik itu melalui membaca Alkitab maupun pertanyaan refleksi. Ya, oke. Nah, pertanyaan yang pertama ini, apa perintah Allah kepada manusia mengenai pohon di tengah taman? Perintah Tuhan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa adalah mereka tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, dan kapan mereka memakannya, maka mereka akan mati. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, apa hukuman Tuhan kepada ular? Ya, nah di dalam Kejadian pasal 3 ada beberapa hukuman Tuhan kepada ular. Dan sebenarnya hukuman itu bukan hanya kepada ular ditunjukkannya, tetapi ditunjukkan juga kepada iblis, ya. Karena fokusnya sebenarnya adalah iblis yang menjadi ular di dalam Kejadian pasal 3, ya. Nah, hukuman yang pertama adalah Tuhan mengutuk ular di antara segala binatang, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ular akan menjalar dengan perut dan debu tanah akan menjadi makanannya. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, Tuhan akan mengadakan permusuhan antara ular, ya, yang tentu saja bukan ular hewan ular itu, tetapi tentu saja iblis, antara ular dan keturunannya dengan perempuan, yaitu Hawa dengan keturunannya. Ya, jadi itu hukuman Tuhan kepada ular. Kemudian yang ketiga, apa hukuman Tuhan kepada Hawa? Ya, jadi ada beberapa juga hukumannya. Yang pertama, Hawa akan mengalami sakit bersalin, ya. Oke. Kemudian yang kedua, Hawa akan pengen berkuasa atas suaminya, atas Adam, tetapi tidak pernah bisa, ya. Jadi jelas Hawa ingin berkuasa, ya. Alkitab mengatakan dengan kalimat ingin berahi kepada suaminya, tetapi suaminya akan berkuasa atas dia. Oke, kemudian pertanyaan yang berikut, apa hukuman Tuhan kepada Adam? Ya, ini ada beberapa juga hukumannya. Yang pertama adalah tanah akan terkutuk karena Adam. Ya, jadi ini sudah dua kali Tuhan mengutuk. Yang pertama Tuhan mengutuk ular, kemudian yang kedua Tuhan mengutuk tanah. Ya, oke, itu hukuman Tuhan yang pertama kepada Adam. Kemudian hukuman Tuhan yang kedua kepada Adam adalah dia atau Adam akan bersusah payah mencari rezekinya. Ya. Kemudian hukuman yang ketiga kepada Adam adalah Adam akan berpeluh, Adam akan sangat bersusah payah dalam mencari makanannya. Ya. Nah, itu hukuman Tuhan untuk Adam. Kemudian pertanyaan yang berikut, mengapa manusia bersembunyi dari Tuhan? Ya, karena mereka telanjang menurut Kejadian pasal 3. Manusia telanjang dan manusia merasa malu. Oke, oleh karena itu mereka bersembunyi dari Tuhan. Kemudian pertanyaan yang berikut, apa pertanyaan Tuhan kepada Adam ketika berjalan-jalan di tengah taman? Nah, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan Tuhan, ya. Tetapi sebenarnya yang Bapak mau untuk kalian jawab adalah pertanyaan yang ini, yaitu Adam, di manakah engkau? Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi,
yang ditunjukkan Tuhan kepada mereka berdua, kepada Adam dan Hawa adalah, mengapa engkau bersembunyi? Itu setelah Adam menjawab pertanyaan Tuhan, di manakah engkau? Ya. Kemudian pertanyaan lain lagi yang Tuhan tanyakan kepada mereka adalah, apakah engkau makan dari buah pohon pengetahuan yang kularang? Ya. Oke, tetapi sebenarnya maunya Bapa adalah kita fokus, kalian bisa fokus ke pertanyaan yang pertama. Ketika Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Ya, jadi itu fokus kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Tuhan tidak tahu Adam di mana? Ya kan? Apakah Tuhan sebenarnya tidak tahu di mana Adam berada, sehingga Tuhan harus bertanya pertanyaan itu? Ya kan? Nah, jawabannya adalah, Tuhan sebenarnya tahu dengan pasti di mana Adam berada pada saat itu. Ya. Nah, tetapi beberapa sarjana Alkitab mengatakan bahwa posisi Adam pada saat itu sudah berubah. Ya. Harusnya manusia itu menaklukkan alam. Ya, kemudian manusia ditaklukkan oleh Allah. Ya. Sekarang posisi Adam sudah berubah. Ya kan? Ada alam melalui ular berhasil menaklukkan Adam, berhasil membujuk Adam dan Hawa untuk makan buah yang dilarang. Oke. Kemudian dengan memakan buah itu, sebenarnya manusia mau untuk apa? Untuk menjadi penguasa. Mereka tidak mau sekarang ditaklukkan oleh Tuhan, tetapi sekarang mereka mau yang menjadi posisi tertinggi. Ya, mereka maunya sekarang, mereka yang mau yang menentukan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Ya, mereka mau bebas sebebas-bebasnya. Ya, mereka tidak mau Allah yang menentukan mana yang benar, mana yang salah. Ya, mereka sekarang mau dalam tanda kutip menjadi Allah bagi diri mereka sendiri. Ya, oke, sehingga itu menjawab pertanyaan nomor 7, pertanyaan refleksi kita minggu lalu. Ya, mengapa Adam dan Hawa tetap memilih berbuat dosa? Ya, karena alasan utamanya adalah karena sebenarnya mereka tidak mau berada di bawah kontrolnya Tuhan. Ya, mereka tidak mau berada di bawah kontrol daripada Tuhan. Sehingga ketika iblis membujuk mereka, akhirnya mereka benar-benar terbujuk. Ya, mereka benar-benar mau mengikuti perintah dari iblis, mau mengikuti perintah dari Tuhan. Ya, nah, jadi disitulah letak di mana Adam dan Hawa berbuat dosa pertama kali. Ya, mereka benar-benar mau bebas sebebas-bebasnya. Tuhan sudah kasih kebebasan kepada mereka, ya kan? Tapi di dalam kebebasan itu ada batasan tentu saja, karena tidak mungkin kita bebas sebebas-bebasnya, ya kan? Kamu pun tidak mungkin benar-benar berbuat sesuka apa yang kamu mau, ya. Dan tentu saja kalau orang berbuat apa yang sesuka mereka mau, pasti kita berada di dunia yang sangat tidak aman, ya kan? Kalau bapak pasti akan berada di situasi yang sangat tidak aman. Kenapa? Ya, orang akan bebas mengambil barang milik bapak, misalkan HP bapak misalkan, atau motor bapak, ya kan? Kenapa? Karena orang bebas semau-maunya untuk berbuat apa yang diinginkan, ya. Nah, Adam dan Hawa sebenarnya maunya seperti itu, ya. Dan kita bersyukur, ya kan? Ada hukum yang mengatur kita, ada peraturan yang mengatur kita, sehingga orang lain dan kita pun sebenarnya tidak berbuat dengan sebebas-bebasnya, ya. Jadi kebebasan itu ada, tetapi tetap kebebasan itu harus ada yang membatasi, ya kan? Supaya apa? Supaya hidup kita lebih aman, supaya kita bisa lebih nyaman, ya. Sekali lagi, coba kau bayangkan kamu hidup di dunia, di tempat di mana orang itu bebas berbuat apa saja yang mereka mau, ya. Saya yakin kamu tidak akan merasa aman, saya yakin kamu tidak akan merasa aman, ya. Nah, Adam dan Hawa pada saat itu sebenarnya mereka mau hidup dengan kebebasan yang betul-betul bebas, ya. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka menjadi benar-benar bebas? Ya kan? Jawabannya tidak, ya. Mereka tidak menjadi manusia, mereka tidak menjadi orang yang benar-benar bebas. Kenapa? Karena pada saat mereka memilih berbuat dosa, pada saat itu kebebasan mereka sebenarnya diambil oleh dosa. Ya. Pada saat itu mereka benar-benar tidak bebas untuk melakukan apapun yang mereka mau perbuat.
ya. Oke, karena ingat minggu lalu kita belajar dosa merusak keinginan manusia untuk berbuat baik, salah satunya berbuat benar, ya. Jadi dosa sebenarnya membuat apa? Membuat Adam dan Hawa tidak bebas lagi untuk berbuat hal yang baik, hal yang benar. Ya, itu salah satunya, ya. Jadi mereka sebenarnya pada saat mereka pengen bebas, pada saat itu kebebasan itu juga diambil daripada mereka. Ya, oke. Jadi secara singkat, ya, kenapa Adam dan Hawa tetap memilih berbuat dosa? Karena mereka mau seperti Tuhan, ya. Mereka tidak mau hidup di bawah kehendak Tuhan. Ya, oke, ya. Nah, itu beberapa pertanyaan yang Bapak bahas ulang, ya. Nah, nanti silakan kamu ingat-ingat kembali kira-kira apa jawabanmu minggu lalu, ya. Kalau kamu ada pertanyaan tentang seputar yang Bapak bahas barusan, oke, silakan kamu chat di Google Classroom. Supaya apa? Supaya siapa tahu temanmu juga punya pertanyaan yang sama, itu akan sangat membantu mereka untuk bisa juga terjawab pertanyaannya. Oke, jelas ya. Jadi sekali lagi, tidak di chat via WA ke Bapak, tapi dituliskan pertanyaan di Google Classroom. Nanti Bapak akan jawab di situ. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lain, yaitu tentang dosa dan janji penebusan daripada Tuhan. Ya, dosa dan janji penebusan daripada Tuhan. Ya, oke. Nah, sebelum Bapak melanjutkan bagian ini membahas, ya, Bapak ingin mengingatkan kalian kembali jurnal pemasukan dan pengeluaran yang belum dikumpulkan, silakan kalian kumpulkan. Oke. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini, bagian ini, dengan membaca Alkitab terlebih dahulu, ya. Silakan kamu siapkan Alkitab kamu, ya. Bapak sangat menyarankan kamu siapkan Alkitab tertulis, Alkitab cetak, ya. Tetapi kalau tidak ada sama sekali, kamu juga boleh menggunakan Alkitab elektronik. Oke. Kamu pause dulu videonya ini, kemudian kamu baca dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ya. Jadi Bapak harap kamu tidak sambil menjawab sambil membaca, tapi kamu baca dulu bagian Alkitabnya. Kemudian setelah kamu baca, kamu boleh lihat pertanyaannya. Kamu boleh lanjutkan play video ini, kemudian kamu lihat pertanyaan. Oke, nah ini pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan, ya. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Oke, nah silakan kamu masuk ke link ini. Nah, menjawabnya kalian tidak akan menjawabnya secara pribadi. Bapak sudah bagi kalian dalam kelompok. Silakan kamu lihat kelompokmu, kemudian kamu jawab bersama dengan teman dalam kelompokmu. Ya, ini dia ya. Oke, silakan kamu lihat, kemudian kamu diskusikan bersama dengan teman kelompokmu. Kemudian silakan kamu jawab lewat link yang tadi Bapak sampaikan. Oke, kalian sudah selesai menjawab pertanyaan tadi dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16, ya. Nah, sekarang kita akan mengulang kembali sedikit pelajaran minggu lalu, yaitu akibat dari dosa, ya. Nah, Bapak akan bacakan terlebih dahulu dari Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20. Silakan kalian membuka Alkitabmu, kemudian kalian boleh mengikutinya dari tempat kamu masing-masing, ya. Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20 judulnya adalah semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah.
Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18 yang kita baca tadi, itu sebenarnya bicara tentang kerusakan total. Ya, di situ dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berbuat baik, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kemudian tidak ada yang berakal budi, kemudian tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya, nah, tetapi akhirnya kita bersyukur kisah ini tidak berhenti dari apa? Ketika manusia sudah berbuat dosa, kemudian Tuhan menghukum mereka. Ya, kisah ini tidak berhenti sampai di sini. Ya, ini menjadi suatu yang harus sangat kita syukuri. Kenapa? Karena setelah itu Tuhan menjanjikan penebus kepada manusia. Kamu ingat ya, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, sebenarnya Tuhan bisa musnahkan pada saat itu loh. Ya, Tuhan bisa hancurkan semua, Tuhan ciptakan baru, bisa ya. Ya. Kemudian ketika berdosa lagi, Tuhan bisa hancurkan lagi semua, kemudian Tuhan ciptakan baru, bisa sebenarnya, ya. Tetapi itu bukan jalan, ya. Itu bukan cara yang Tuhan tempuh, ya. Tuhan itu rela menempuh cara yang paling sulit untuk menebus manusia. Kamu sekarang membayangkan bahwa ini Tuhan, posisinya Tuhan. Contohnya saya punya HP ini. Kalau ini HP rusak, maka biasanya yang saya lakukan adalah saya akan ganti dan saya akan beli dengan HP yang baru. Jadi kamu bayangkan ketika Adam dan Hawa waktu itu berbuat dosa, ketika kita berbuat dosa, maka cara lain, cara yang mudah ditempuh oleh Tuhan adalah ya sudah musnahkan saja semua, kemudian ciptakan ulang. Tetapi bukan itu cara yang Tuhan tempuh. Tuhan rela menempuh cara yang paling sulit untuk apa? Untuk menebus manusia. Untuk menebus anak-anak, untuk menebus bapak. Kita baca terlebih dahulu dari Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai 21. Bapak akan bacakan, silakan kalian mengikuti di tempat kalian masing-masing. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Pak, kenapa harus dia adakan permusuhan? Kenapa Tuhan harus mengadakan permusuhan antara manusia dengan iblis, dengan ular? Tujuannya supaya apa? Supaya dosa itu tidak makin merajalela. Bagaimana caranya supaya dosa itu tidak makin merusak? Maka harus diadakan permusuhan. Nanti di dalam perjanjian baru, Alkitab menyatakan apa? Kalau kamu sudah ditebus oleh Kristus, kamu harus membenci dosa. Ya, sama permusuhan. Supaya apa? Supaya dosa itu tidak makin merusak. Supaya jangan makin lama akhirnya dosa itu makin dinikmati oleh manusia. Dan akhirnya apa? Manusia akhirnya makin hari makin jauh dari Tuhan. Ya, dan membawa kerusakan yang makin besar. Jadi di kisah pertama ini Tuhan sudah mengadakan permusuhan antara apa? Antara keturunan Hawa dengan keturunan ular. Antara Kristus dengan iblis. Antara kita orang percaya sebenarnya dengan orang-orang yang tidak percaya. Pak, maksudnya permusuhan itu apa, Pak? Ya, apakah permusuhan itu artinya kita saling benci? Tidak. Tetapi permusuhan di sini maksudnya adalah kita orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan tidak ikut-ikutan kelakuan, tidak ikut-ikutan tindakan yang berdosa yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kemudian yang kedua, nah, untuk menutupi ketelanjangan, untuk menutupi rasa malu daripada Adam dan Hawa, Tuhan apa? Tuhan membuat pakaian. Dan ini sebenarnya menjadi simbol, menjadi tanda dari pengorbanan yang pertama. Kalau tidak ada pengorbanan, maka penebusan itu tidak akan pernah terjadi. Tuhan tetap menghukum dosa itu
Dosa itu tetap memberikan konsekuensi, tapi ini kamu ingat, konsekuensinya diberikan kepada orang lain. Kalau dalam hal ini, konsekuensi dari rasa malu, konsekuensi dari ketelanjangan diberikan kepada binatang. Jadi ada binatang yang harus mati supaya apa? Supaya menutupi rasa malu atau ketelanjangan dari Adam dan Hawa. Nah, nanti di dalam perjanjian baru dan sekarang, Kristus itu yang mati untuk apa? Untuk menutupi, untuk menghapuskan kita dari dosa dan konsekuensinya. Jadi Tuhan tidak otomatis, tidak langsung putihkan semua. Oh ya sudah, saya ampuni. Ya sudah, saya maafkan kamu. Bukan seperti itu ya. Tetapi harus ada satu orang, harus ada satu pribadi yang menanggung hukuman dari dosa itu. Kita bersyukur kita tidak menanggung lagi hukuman dari dosa itu. Kenapa? Karena Kristus sudah menanggung hukuman dari dosa itu. Walaupun akibatnya masih ada yang kita rasakan sampai sekarang. Kita masih mengalami kematian jasmani. Orang-orang yang kita kasihi masih meninggal. Bencana alam masih sering terjadi. Kita masih suka saling benci dengan orang lain, ya, baku pecu-pecu. Tetapi apa? Tetapi konsekuensi yang kita alami, hukuman yang kita alami, tidak sebesar lagi hukuman yang dialami orang-orang yang belum berada di dalam Kristus, belum percaya kepada Kristus. Ya, paling tidak ada dua hukuman besar yang kita tidak lagi alami. Yang pertama, kita tidak mengalami lagi namanya kematian kekal. Kemudian kita tidak mengalami lagi kematian rohani. Ya, kematian jasmani kita masih alami sekarang, tapi kita percaya nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan dibangkitkan. Ya, nah ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya kan, di dalam Kejadian pasal 3. Yang pertama, ketika Hawa mengikuti ular, maka dia sebenarnya sedang menggalang persahabatan dan persekutuan dengan iblis. Ya, itu sebenarnya. Kenapa Tuhan harus mengadakan permusuhan? Karena sebenarnya pada saat itu Hawa dan Adam sedang mengadakan persahabatan dengan iblis. Beberapa kali Rasul Paulus dalam perjanjian baru mengatakan bahwa janganlah kamu menjalin persahabatan dengan dunia ini. Maksudnya apa? Pak, kalau begitu tidak boleh bersahabat dong dengan orang-orang bukan Kristen. Jawabannya bukan itu. Tentu saja kita boleh bersahabat dengan mereka. Tetapi apa? Tetapi tindakan, sekali lagi Bapak ulang, sikap mereka yang tidak taat sama Tuhan, itu yang kita tidak ikuti. Kemudian yang kedua yang Bapak sudah jelaskan tadi, inisiatif Allah membuat pakaian bagi manusia, bagi Adam dan Hawa pada saat itu, sebenarnya dimengerti juga sebagai inisiatif Allah yang menutupi rasa malu manusia akibat dosa. Dosa itu sebenarnya mengakibatkan rasa malu. Makanya kadang-kadang orang itu, atau mungkin kalian juga kalau pernah mengalami, kalau baru pertama kali berbuat dosa, baru pertama kali menyontek misalkan, atau baru pertama kali bohong, atau baru pertama kali mencuri, pasti deg-degan, pasti takut. Kenapa? Karena Tuhan ada taruh hati nurani sama kita, yang menjadi tanda bagi kita untuk apa? Untuk tidak berbuat dosa. Pak, tidak deg-degan Mika kalau tidak berbohong? Tidak deg-degan Mika Pak kalau saya berbohong? Biasa aja. Berarti kamu sudah biasa berbohong. Pak, tidak deg-degan saya kalau saya mencuri? Biasa aja kurasa Pak. Berarti kamu sering mencuri. Pak, tidak deg-degan saya kalau saya mencontek Pak? Biasa aja saya rasa. Atau yang lain, berarti kamu sering mencontek. Ya. Kenapa? Karena awalnya berdeg-degan pasti hati nurani itu memberikan peringatan sama kita. Tapi setelah itu makin biasa, makin terbiasa, hati nurani itu akhirnya mati. Sudah tidak ada lagi tanda, sudah tidak ada lagi peringatan bagi kita bahwa oh itu dosa. Sehingga jangan terlalu sering, jangan kalau sudah satu kali berbuat dosa, langsung cepat-cepat minta ampun sama Tuhan dan janji tidak akan diulangi. Dosa itu semakin lama dilakukan, dosa itu semakin lama diperbuat, semakin sering diperbuat, semakin susah keluar. Semakin susah untuk tidak melakukan itu. Karena sekarang makin hati nuraninya kalau bahasa Alkitab makin tumpul. Tidak mampu lagi memberikan sinyal, tidak mampu lagi memberikan teguran sama orang-orang yang sudah sering melakukan dosa. Jadi cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat bertobat sama Tuhan.
Kita lanjut ke bagian yang berikut. Seperti yang Bapak bilang tadi, pakaian itu hanyalah simbol, hanyalah bayangan, jadi tidak benar-benar sebenarnya, tetapi simbol bahwa Allah mengaruniakan penebusan. Jadi Allah mau menebus kita, tetapi sekali lagi, untuk menebus tidak langsung ditebus. Ya, ada hal lain yang harus dikorbankan. Ada hal lain yang harus menanggung konsekuensi atau akibat dari dosa itu. Kalau dulu di zaman Adam dan Hawa, binatang yang menanggung konsekuensinya. Kalau sekarang di zaman perjanjian baru, Kristus yang menanggung konsekuensinya. Dengan apa? Dengan hidupnya yang penuh ketaatan, dengan kematian, dan dengan kebangkitan Kristus. Yang menjadi masalah dalam relasi manusia dengan Allah sebenarnya bukan ketelanjangan, tetapi dosa yang mengakibatkan rasa malu itu. Dosa dan konsekuensinya. Jadi masalahnya bukan mereka telanjang. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya mereka sudah telanjang kok. Tidak ada pakaian yang mereka kenakan. Tetapi setelah mereka berdosa, mereka sadar, mereka telanjang. Mereka sadar, mereka sudah berbuat dosa dan mereka malu. Jadi poin utamanya bukan ketelanjangan, tetapi rasa malu. Dan Kristus sudah apa? Sudah menutupi ketelanjangan itu. Kristus, Tuhan Yesus sudah apa? Sudah menanggung akibat-akibat dosa itu. Sehingga pun kita bisa sekarang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, untuk pertanyaan refleksi kita hari ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hidup kamu di hadapan Tuhan? Oke, kemudian yang kedua, adakah dosa tertentu yang sangat menguasai dirimu dalam keterikatan yang sangat kuat? Kemudian dosa seperti apa dosa itu? Kemudian apa yang kamu lakukan untuk terlepas dari ikatan keberdosaan itu? Ini pertanyaan yang kamu renungkan. Ya, Bapak minta kamu renungkan dengan benar-benar. Kalau ada dosa tertentu yang menjadi hobi kamu untuk lakukan, segera cepat-cepat minta ampun sama Tuhan dan komitmen. Sebelum sangat terlambat dan kamu sangat sulit sekali untuk lepaskan. Pertanyaan refleksi ini tidak dikumpulkan. Kayak ini pertanyaan yang kamu renungkan secara pribadi dan kamu doakan di hadapan Tuhan. Tetapi apabila kamu mau ceritakan dan ingin doakan, silakan kalian WA jawabanmu ke nomor Bapak. 0822 9133 6934. Kalau kamu ada dosa tertentu yang sangat sulit kamu lepaskan mungkin, dan kamu mau cerita dan ingin doakan, silakan kamu WA ke nomor Bapak. Ya, Pak, wajib tidak? Jawabannya tidak wajib. Tapi ini wajib kamu refleksikan dirimu secara pribadi dan berdoa minta ampun secara pribadi di hadapan Tuhan. Kamu pause dulu video ini, kemudian kamu refleksikan, kamu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur diingatkan sekali lagi tentang dosa dan tentang janji penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu kelas 71 dan 72 yang sudah sama-sama merefleksikan dosa-dosa tertentu yang sangat sulit mereka lepaskan. Tuhan, ampuni mereka. Tuhan, tolong mereka untuk mereka bersama-sama semua untuk lepas dari dosa tersebut. Tuhan, tolong mereka untuk komitmen. Tuhan, tolong mereka untuk bagaimana melepaskan diri dari dosa tersebut. Tuhan, kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya boleh terus pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati untuk kegiatan pembelajaran kamu, kegiatan selanjutnya sepanjang hari ini.